Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syaira dengan NIM 2303126073. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul, package, dan library pada Python. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Dakil, IDS.com, MTI, PhD. Baik, langsung saja. Nah, apa itu modul, package, dan library? Nah, modul adalah sebuah file yang berisikan sekumpulan kode fungsi, dan global variabel yang disimpan dalam ekstensi PY. Nah, sedangkan package adalah sekumpulan modul yang memiliki konstruktor init dalam satu folder. Library adalah gabungan dari package dan modul yang memiliki fungsionalitas yang saling berkaitan dengan tujuan, mempermudah kita dalam membuat suatu program. Nah, di sini ada modul Python. Untuk memanggil modul dapat menggunakan perintah. Yang pertama itu kita import nama modul, terus kita panggil nama fungsi, yaitu nama modul, terus parameternya. Nah, kalau ini pakai kode, sama saja kayak gini, cuman dia pakai kode. Import nama modul as kode, terus fungsi kodenya parameter. Nah, di sini nanti akan saya contohkan isi modul dari LBD yang berisikan perhitungan luas bangun datar yang terdiri dari luas segitiga, luas persegi panjang, luas trapesium, dan luas jajar genjang. Ada juga luas sebelah ketupat dan luas lingkaran. Nah, ini juga untuk memilih modul. Ini from nama modul, import fungsi. Ini untuk memanggil nama modulnya, untuk memanggil nama fungsinya. Terus ini untuk memanggil nama fungsinya sama kayak di atas, cuma ini sebagai kode. Terus ini untuk memanggil nama fungsi lebih dari satu. Sini kita panggil fungsi satu dan fungsi dua. Nah, kalau ini untuk memanggil semua nama fungsi. Nah, sini fungsi satu, dua, dan selanjutnya. Nah, ini juga import nama modul, print nama modul file. Terus ini juga import package. Ini juga untuk import fungsi package. Nah, selanjutnya library. Library itu pengolahan data numerik seperti array, 1D, 2D, 3D, 3D, hingga ND dan menggunakan library ND. Kompilasi Sahil yang berbasis metode statistik dapat menggunakan library Skippy atau stats model. Pengolahan dan analisis data seperti Microsoft Excel atau Google Spreadsheet dapat menggunakan library Pandas, Bigbola, dan Big. Visualisasi data dapat menggunakan library Baik, ini adalah modul yang kita beri nama LDB dengan format PY. Di sini sudah saya buat, itu pertama ada luas segitiga, luas persegi panjang, luas trapesium, luas jajar genjang, luas sebelah ketupat dan layang, serta terakhir itu ada luas lingkaran. Nah, langsung saja kita masuk ke selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke contohnya praktikum 3. Pertama kita di sini import LBD-nya, terus kita masukkan LBD luas segitiga 1,13. Nah, hasilnya itu 1,5. Sesuai dengan rumusnya tadi, itu luas segitiga rumusnya A sekali tinggi dibagi 2. Nah, hasilnya itu 1,5. Selanjutnya kita import LBD ASL luas dari L dari luas segitiga 1,3, maka hasilnya 1,5.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan from LBD import luas persegi, dimana sini luas perseginya 5, maka di sini sesuai dengan rumus tadi itu sisi dikali sisi, maka hasilnya itu 5 kali 5 sama 25. Selanjutnya from LBD import LP as lebar, di sini lebarnya 5, sama juga seperti tadi. Selanjutnya from LBD import luas segitiga, luas persegi. Sini luas segitiganya tadi sama 1,3, hasilnya 1,5. Terus di sini luas perseginya itu 6. Maka sesuai dengan ini tadi, persegi berarti sama dengan luas perseginya sama dengan 6, berarti 6 dikalinya sama dengan 30 M. Baik, ini from LBD import bintang itu sama dengan semuanya apa yang kita panggil luas segitiga, luas persegi, ini tadi luas persegi ini luas persegi panjang, maka itu akan keluar semuanya, akan langsung melakukan outputnya. Nah, selanjutnya kita import LBD. Terus ini kita print LBD file. Di sini akan kelihatan di mana library-nya. Ini library-nya. Bukan, ini package-nya. Kita di sini import LBD, print LBD file. Di sini kita bisa melihat package-nya. Baik, selanjutnya di sini kita sudah buat package-nya itu bidang datar. Terus import LBD. Tapi kenapa ini bisa error? Kenapa ini error ya? Oh ya, di sini kita buat tadi from bidang datar 1. Nah, baru bisa. Di sini kita tambahkan 1. Baik, sini kita bakal masukin contoh yang sudah kita pakai buat package. Sini kita tambahkan line-nya. Kita buat contoh LBD ls luas segitiga 1,3. Hasilnya sama kayak tadi, luas segitiganya 1,5. Ini selanjutnya kita untuk luas segitiganya. Baik, di sini kita from bidang datar. Bidang datar ini adalah nama package-nya, LBD ini nama modulnya, import ls ini adalah fungsinya. Langsung saja kita LBD fungsinya luas persegi 1,3 sama dengan 1,5. Baik, selanjutnya kita masuk ke library. Nah, sini kita import math. Di sini kita masuk ke bagian library. Sini import math, di mana sini kita memanggil library dari math. Nah, math ini tuh udah ada di Python. Selanjutnya kita print nilai konstanta P. Math P, math P. Sini kita memanggil library dari math. Oke. Nah, jadi outputnya di sini nilai konstanta P yaitu 3,14 dan seterusnya. Satu lagi kita contohkan untuk library datetime. Jadi kita bisa sama seperti yang tadi library math, kita import datetime. Di sini kita import datetime. Terus print. Di sini kita bisa klik. Di sini kita bisa ketik tanggalnya waktu sekarang. Itu sekarang. Jangan lupa ketik tanda ketiknya lagi. Tanda petiknya lagi. Koma. Terus kita panggil datetime now. Time. Oh ya, ini titik. Nah, tanggal dan waktu sekarang, maka outputnya akan muncul tanggal dan waktu sekarang. Tanggal 10 bulan 9 2025, jam 1:35:44 detik. Saya mengerjakan ini tengah malam, Bapak. Nah, baik.
Itulah contoh dari package dan juga modul. Selanjutnya kita masuk ke pip install Pandas. Baik, selanjutnya kita masuk ke library. Di sini kita akan menggunakan library Pandas. Cuma kita download dulu Pandasnya, pip install Pandas. Nah, kalau berarti requirement already satisfied itu berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita import Pandas as PD. Kenapa PD? Karena nanti Pandas yang akan kita panggil itu hanya perlu menggunakan PD saja. Baik, langsung masukkan contohnya. Nama kita isi datanya dulu. df sama dengan pd dot data frame. Kurung kurawal name fungsiku Brown Mr. Owen Haris, oh ya Mr. Owen. Oh, di sini dapat. Oke, Alan Mr. William Henry Bonel Miss Elizabeth. X-nya itu ada 22, 35 dan 58 dan 58. Sedikit kita masukkan sek ini jenis kelamin. Sini ada male. Female. Itu berapa? Baik, langsung saja kita panggil df-nya. Maka bakal muncul ini. Ini Brown Mr. Owen Harris, umur 22. Tinggalan. Umur 22, jenis kelaminnya laki-laki, terus juga Allen 34 laki-laki, Bonel Miss Elizabeth 58 female. Nah, selalu diingat kalau perhitungannya selalu mulai dari 0. Selanjutnya kita panggil umurnya itu df sesuai dengan kita ketik tadi. Maka akan muncul X-nya tadi seperti sini 223458 223458. Selanjutnya kita panggil juga jenis kelaminnya df jenis kelaminnya, maka akan muncul male female. Nah, kita panggil selanjutnya itu ada df dot max. Nah, sini kita akan panggil maksimal usia yang didata. Maka maksimal usia yang kita didata tadi itu adalah 58. Maka betul 58 sini, cek betul. Ini 58. Selanjutnya kita panggil itu ada namanya df describe. Ya Allah, df dot describe. Nah, sini dia akan tipe-tipenya atau hubungan dari angkanya. Baik, tadi kita coba memasukkan data Excel yang kita buat. Sini kita kredit PDR Excel. Kenapa kita menggunakan pip install open via Excel ini? Biar data kita itu kebaca. Nah, selanjutnya kita buat di sini. Print credit. Maka inilah data yang kita buat tadi muncul. Ada 10 data. Ada status DP pekerjaan tender pendidikan penghasilan dan tabungan. Nah, kita bisa, kalau datanya banyak itu kita bisa menyampaikan data awalnya saja dengan print credit dot head. Maka hanya 5 data awal yang muncul. Kan semua datanya ada 10 nih. Sekarang kalau data awal yang panggil itu cuma 5 yang akan muncul. Nah, selanjutnya kita coba print credit. Nah, kita coba kerjaan deh.
Hmm. Kita juga bisa memanggil satu data saja. Misalnya kita mau panggil data yang kelima. Itu kita print credit dot ilk. Misalnya kita mau panggil data kelima ya, kita bisa ketik 5 kurung. Nah, tadi data kelima itu ada ini ya, data kelima ada RJ 136231. RJ 136231. Nah, kita juga bisa nih kalau mau panggil dua data. Kita print aja ini. Kita copy, terus sini kita tambah eh, data nomor berapa lagi, kayak misal data 7. Nah, maka muncul nih dua data yang kita panggil tadi. Selanjutnya kita ke print credit dot describe. Nah, ya muncul. Account minus tadi min 2%. Baik, di sini sudah kita buat modulnya. Sini kita simpan dengan format PNG. Nah, pertama itu ada pertama kita pakai ini skippy start. Import fungsinya. Import fungsinya ada binomial, Bernoulli, Poisson. Terus pertama kita di sini menggunakan binomial. Di sini distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang dari n percobaan independen dengan probabilitas sukses P. Contohnya itu berapa peluang mendapat 3 kepala dari 10 kali lempar koin. Berarti peluangnya yaitu 0,5. Dan rumus Skippy state-nya KNP. Selanjutnya itu ada distribusi Bernoulli. Ini tuh di distribusi Bernoulli ini kasus-kasus dari binomial dengan satu percobaan n sama dengan 1. Hasilnya hanya 0 gagal atau 1 sukses. Contohnya itu ada peluang lampu hidup 1 atau mati sama dengan 0. Rumus Skippy state Bernoulli itu ada KP. Terus yang ketiga itu ada distribusi Poisson. Sini distribusi Poisson untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Parameternya rata-rata kejadian, lambda kejadian sama lambda. Contohnya itu ada peluang ada 2 pelanggan dalam 1 menit jika rata-rata 4 pelanggan per menit. Rumus Skippy state-nya itu adalah kejadian lambda.
di sini saya sudah mendownload itu file shopping data dan shopping data missing value, di mana saya mendownload file ini di e-learning kampus yang diberikan oleh dosen saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat jawaban untuk nomor 3 dan 4 tadi. Pertama yang kita lakukan itu adalah import pandas SPD. Atau di sini kita bisa langsung saja print analisis shopping data PD read CSV, nama data kita tadi. Shopping data CSV. Kurung. Terus kita bagi print. Data pertama. Print data head. Selanjutnya kita print lagi informasi data. Informasi print data info. Selanjutnya kita print statistik deskriptif. Statistik deskriptif. Kita print data describe. Selanjutnya kita print ini untuk cek missing value. Kita print and check missing value. Print data is null. Print data is null dot sum. Nah, ini kan buat file shopping data. Selanjutnya kita buat juga untuk file yang satu lagi dengan nama shopping data missing value. Ini kita copy saja. Ini shopping data. Shopping data missing value. Terus ini juga kita ubah sama dengan namanya value CSF. Terus untuk data pertamanya sini kita tambahkan, kita ubah di sini data MV head missing value head. Terus ini juga kita buat salah sini MV. Terus yang ini tadi kita buat MV info. Terus untuk yang describe kita ubah aja sama kayak atas MV describe. Ini juga data MV. Baik, pertama kita punya dua file. Yang pertama itu ada shopping data CSF dan yang kedua itu ada shopping data missing value CSF. Di sini kita punya langkah pertama adalah membaca file CSF menggunakan library pandas. Di sini kita sudah mengimport library pandas SPD. Nah, pertama tuh kita menggunakan perintah ini data PD read CSF shopping data CSF. Nah, di sini data akan masuk ke dalam bentuk data frame. Data frame ini adalah struktur data khusus di pandas, mirip seperti tabel Excel dengan baris dan kolom. Nah, setelah data dibaca, kita perlu melihat isi awal dataset dengan fungsi head. Fungsi ini menampilkan 5 baris pertama, sehingga kita bisa cepat memahami kolom apa saja yang tersedia, terus jenis data apa aja
yang ada di tiap kolom, dan apakah ada data yang terlihat janggal. Nah, ini juga sama seperti untuk file yang kedua. Ini hasil yang telah kita runkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kolom, terdiri dari customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Nah, kalau untuk ini informasi data, ini tuh dia memberi ringkasan struktur dari dataset. Nah, seperti jumlah baris sekolom, seperti ini. Di sini ada 5 kolom. Terus di sini juga ada tipe-tipenya. Ada nama kolomnya, ini nama kolom. Tipe data di setiap kolom. Ini contohnya ada integer, objek, integer, integer. Serta jumlah data 0, 0, apakah ada yang kosong atau tidak. Nah, kalau untuk statistik, itu fungsi describe digunakan untuk melihat gambaran numerik dari data. Misalnya itu ada rata-rata, standar deviasi, seperti seberapa besar variasinya, nilai minimum, maksimum, serta kuartil 25%, 50%, 75%. Nah, ini tuh membantu kita memahami skala data, range nilai, dan distribusinya. Nah, selanjutnya itu ada check missing value, di mana fungsi if null itu sangat penting untuk mendeteksi jumlah data kosong di setiap kolomnya. Pada shopping data CSF, kemungkinan besar semua bernilai 0, itu tidak ada. Tapi kalau kita lihat di sini yang di bagian file data shopping data missing value, yang pada bagian missing value-nya di sini itu ada yang memiliki nilai 0. Itu di bagian kolom age itu ada 1, di bagian kolom annual income itu ada 2, dan terakhir itu di kolom spending score itu ada 2 yang kosong. Nah, kesimpulannya, dataset pertama, shopping data CSF, bersih, lengkap, dan bisa langsung digunakan. Sedangkan dataset kedua, itu shopping data missing value CSF, berisi beberapa nilai kosong pada beberapa kolom sehingga perlu langkah pre-processing, misalnya mengisi nilai kosong dengan rata-rata, median, atau menghapus baris yang tidak lengkap. Identifikasi awal ini penting supaya analisis data yang dilakukan nanti akurat, tidak bias, dan sesuai dengan kenyataan. Baik, terima kasih. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Saya minta maaf kalau saya ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.